Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali mendengarkan lagi kesaksian seorang murtadin yang memutuskan pindah agama dari keyakinan lama menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudara selama ini sering mendengar tentang orang yang memutuskan beralih keyakinan dan pindah agama lain. Demikian hari ini kita mendengarkan lagi dan bagaimana kesaksian dari seorang yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya sehingga menyerahkan diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Karena itu mari kita menyimak video kesaksian ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman bisa diberkati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Ya, salam sahabat terkasih semuanya, puji Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berasal dari agama Islam, orang tua saya Islam. Dan saya bukan orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi sejak kecil saya terlahir secara Muslim, mengikuti tata aturan secara Muslim. Seperti itu sih. Saya sering sholat juga, membaca Al-Quran juga. Jadi bukan kayak, ya bisa dibilang Islam taat sih, seperti itu. Iya. Iya. Kegiatan-kegiatannya apa saja Mbak Dia yang dilakukan waktu masih di iman yang lama? Iya, kayak mungkin ya sholat 5 waktu. Iya. Terus membaca Al-Quran, ke masjid, ikut tadarus juga. Gitu sih. Ya. Iya. Oke, berarti Mbak Dia ini termasuk orang yang taat dengan agama ya, yang taat dengan kepercayaannya ya? Iya, saya rasa sangat taat sekali malah. Oh, ya luar biasa. Nah, bagaimana ceritanya Mbak Dia, seorang yang taat beragama, seorang yang taat melakukan syariat-syariat yang menjadi tuntutan daripada sebuah kepercayaan, sebuah agama, terus kemudian bisa beralih. Apa yang terjadi dengan Mbak Dia? Bisa diceritakan kepada kita semua. Silakan Mbak Dia. Iya, saya kan lahir di Sulawesi, kecil di Sulawesi, orang tua masih di Sulawesi. Sulawesi mana Mbak? Di Sulawesi Tengah, di Banggai. Oh, di Banggai. Oh, ya. Di Lubuk. Iya, Lubuk Banggai. Oh, I know. Ya. Oke. Dan, saya sudah pelayanan ke sana juga Mbak Dia. Ya, terus waktu kecil masih TK, ada tetangga itu Kristen, namanya Kak Grace gitu. Terus saya ikut ke gereja gitu. Terus mungkin pas Natal saya pegang lilin gitu yang saya ingat gitu sih. Oh. Ya itu. Nah, jadi, ceritanya gini Mbak Dia, saya mau tanya, Mbak Dia kan seorang yang taat ya. Taat sholat, taat ngaji, tadarus, sering ke masjid, bahkan puasa. Kenapa Mbak Dia mau diajak ke gereja waktu itu? Apa yang mempengaruhi? Apa karena dipaksa atau bagaimana kejadiannya pada waktu itu? Ya, jadi itu pas masih kecil, pas waktu di Sulawesi belum pindah ke Jawa. Sekarang besarnya orang tua, jadi ibu kan ikut bapak ke Jawa, ke Ponorogo, Jawa Timur sekarang, jadi besar di Ponorogo. Jadi ya itu tadi yang di Sulawesi itu ibarat cuma kayak ikut-ikut aja gitu. Oh, cuma ikut-ikut aja karena diajak. Iya sih, diajak atau malah ikut sendiri, entah kayak nggak tahu aja gitu. Oh. Ya soalnya tetangga gitu, dekat gerejanya gitu. Jadi memang sedikit saya tambahkan, memang kalau orang dipilih Tuhan, pada saat dalam proses bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan kepada seseorang, biasanya kita itu ada di dalam kendali daripada Roh Kudus. Kalau bahasa gaulnya, bahasa dunia sekarang itu di bawah sadar kita. Jadi kita tidak mengerti tapi terjadi dengan hidup kita. Ada satu kuasa yang mengontrol, yang mempengaruhi kita. Walaupun kita tidak sadar atau juga kita tidak memahaminya, tapi kuasa itu mempengaruhi kita. Nah, ini yang terjadi dengan Mbak Dia, teman-teman. Jadi pada waktu itu ada teman atau tetangga yang memang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan tanpa Mbak Dia sadari, Mbak Dia juga akhirnya pergi ikut dalam ibadah Natal. Ya, luar biasa cara Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Nah, bagaimana kelanjutannya Mbak Dia pada waktu itu setelah ke gereja, apa yang terjadi? Jadi saya udah agak lupa ya, itu kan waktu TK, terus udah habis itu ikut orang tua ke Jawa, terus saya mendalami agama saya yang Islam gitu yang. Jadi ya saya taat aja, saya mengikuti sholat 5 waktu, apalagi bapak saya kayak Islamnya Islam, ya bisa dibilang Islam taat juga, dan orang tua juga. Intinya saya sholat, dan rumah saya pun
sekarang sampingnya musola pas gitu. Oh, iya, luar Iya. biasa. Nah, boleh tahu nggak Mbak Dia, di dalam perjalanan imannya, di dalam ketaatan seorang Mbak Dia ini mengikuti ajaran agamanya, doktrinnya seperti apa yang Mbak Dia terima pada waktu itu? Doktrinnya seperti apa, khususnya tentang yang non-Muslim atau orang-orang yang kepercayaannya lain gitu loh, yang beda dengan Muslim. Seperti apa pemahaman yang Mbak Dia terima pada waktu itu? Ya jadi kan pernah kan saya waktu SMP disuruh sholat gitu, saya bilang sama ibu saya pengen jadi orang Kristen aja gitu, tapi ibu saya bilang ya itu nak, kalau orang Kristen itu Nabi Yesus itu Nabi Isa gitu, kalau doktrinnya seperti itu sih kebanyakan gitu. Oh, jadi jadi kamu Islam aja gitu. Jadi didoktrin bahwa Tuhan Yesus itu hanya Nabi. Iya. Oh, gitu ya. Iya, dan pas SD udah di Jawa sini, saya tuh udah tersentuh lagu rohani, dan saya mau buat lomba karaoke, tapi saya nggak tahu itu lagu rohani yang ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu saya tuh tahu lagu rohani itu pas SD. Ya itu saya kayak tersentuh gitu. Oh, pada waktu itu dengarnya di mana itu Mbak Dia? Itu kayak ada filmnya itu ya, yang artis Chelsea itu ya, apa filmnya seperti yang ini, filmnya yang di RCTI atau apa itu ya, intinya sakit gitu ya, yang Chelsea itu loh, Chelsea Olivia, filmnya sakit. Iya, terus lagunya itu, terus saya beli kasetnya, lagunya judulnya seperti yang ku ingin. Kau ingin? Iya itu sih kayaknya. Tapi saya nggak paham apa kok. Ku telah mati dan tinggalkan, itu apa, saya belum paham gitu. Mbak Dia tidak paham kalau itu lagu Kristen, tidak paham? Iya nggak paham. Oh. Nggak tahu, belum tahu. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman, bagaimana cara Tuhan itu menghampiri seseorang, walaupun Mbak Dia ini tidak paham kalau itu lagu Kristen. Iya, tahunya pas ada filmnya. Oh, iya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada seorang Dia yang tadinya tidak paham, tidak mengerti, bahkan dari orang tua sendiri, artinya tidak mengizinkan kalau Mbak Dia itu berinteraksi lebih banyak dengan kekristenan. Nah, selain itu kira-kira kalau pelajaran-pelajaran agama di sekolah ataupun dari guru ngaji seperti apa Mbak Dia terima tentang doktrinnya, misalnya dengan orang Kristen harus seperti apa, harus tidak boleh dekat-dekat atau seperti apa, bagaimana Mbak Dia mengalaminya pada waktu itu? Ya jadi kalau yang doktrin itu ya mungkin kebanyakan bilangnya orang Kristen tuh apa ya, kafir kayak gitu sih, terus menyembah Nabi Isa, terus menyembah patung. Ya mungkin bisa sih. Terus kok Tuhannya disalib gitu. Terus makanannya yang haram gitu. Pokoknya doktrinnya yang tapi ini tidak ada maksud menghina ya, cuma kan dari doktrin. Ya. Memang rata-rata sebagian besar memang orang yang murtadin itu artinya yang meninggalkan imannya dari iman yang lama memang mengalami hal yang sama, karena memang doktrinnya seperti apa yang disampaikan tadi. Memang kalau Kristen itu sudah dilabel ya, sudah dipatenkan oleh orang-orang yang berasal dari sebelah bahwa orang Kristen itu kafir. Nah, ini sungguh disayangkan karena itu pemahaman yang sepihak ya. Dan saya mau nambahin lagi, dan pokoknya pakaiannya itu yang agak terbuka gitu, haram gitu. Ya gitu pokoknya harus pakai hijab lah kalau Islam. Menutupi aurat seperti itu. Ya. Ya doktrinnya. Padahal kekudusan seseorang kan tidak ditentukan oleh pakaian, walaupun ditutup dari atas. Ya, walaupun ditutup dari kepala sampai ke kaki, sampai giginya juga ditutup. Kalau hatinya kotor ya tetap aja najis. Iya. Ya, itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kekudusan seseorang, kebenaran seseorang tidak ditentukan dari pakaian. Pakaian itu cuma hal-hal lahiriah, benda-benda mati. Itu tidak akan mengubahkan sifat manusia. Karena sifat manusia itulah yang jahat, sifat manusia itulah yang kotor, sifat manusia itulah yang najis, dan ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Oke, terus Mbak Dia, terus kemudian bagaimana Mbak Dia perjalanan imannya? Iya, dan yang saya pikir tadi ya, mungkin orang non-Islam atau orang Kristen itu kayaknya orangnya gimana ya, mungkin jadi saya tuh kayak membatasi diri gitu, jadi kayak apa ya, kayak ya gitu ya, tapi ternyata menghindar. Iya, kayak menghindar dari orang Kristen. Iya, menghindar gitu. Tapi ternyata malah orangnya baik-baik gitu. Nggak seperti yang saya kira, malah mereka itu penuh kasih, dan saya yang saya Islam itu dalam keluarga saya tidak merasakan kasih gitu di dalam keluarga saya gitu. Jadi tidak seperti apa yang didoktrin ya, tidak seperti apa yang diajarkan ya. Iya.
Ya. Jadi Mbak Dia ini teman-teman justru dia mengalami sesuatu yang berbeda pada saat berjumpa dengan orang-orang Kristen. Artinya dia merasakan kasih Tuhan. Ada nilai-nilai kebaikan yang dia jumpai di sana. Dan inilah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dijalani selama beliau belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi itu adalah sesuatu sentuhan daripada Roh Kudus untuk membuka mata hati kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Yang mungkin selama ini dibilang hanya seorang nabi, atau mungkin Injil itu dianggap sesuatu yang sudah dipalsukan. Ya, Iya, itu juga. semuanya, ya itu semuanya keterangan-keterangan yang tidak berdasar, keterangan-keterangan yang memfitnah daripada kebenaran Injil itu sendiri. Ya, nah terus bagaimana kelanjutan daripada perjalanan iman dari Mbak Dia? Ya, jadi setelah itu saya kan udah beranjak dewasa, saya udah memahami, tapi yaitu saya waktu SMA, saya di SMA negeri ya, di SMA 1 Ponorogo, saya mungkin sudah kayak mengalami memikul salib ya, jadi berat ya kehidupan saya dari dulu. Saya dibully dan saya difitnah satu kelas, padahal itu hanya dari satu orang, jadi memprovokasi satu kelas. Jadi ada kayak SMS yang nyasar di HP saya, itu teman saya lancang buka HP saya gitu, dan saya langsung dibully, difitnah, nama saya ditulis di papan tulis kalau saya itu bukan cewek yang nggak benar gitu. Terus saya akhirnya pindah sekolah. Jadi ya di situ sih. Ya. Jadi difitnah lah ya Mbak Dia ya? Iya, saya difitnah. Dibilang cewek yang nggak benar gitu ya? Iya, padahal waktu itu saya tuh masih taat sama agama saya gitu, yang Muslim Islam. Dan saya nggak seperti itu gitu. Terus saya pindah, saya ke Gorontalo, ke tempat bude saya. Iya, jadi bude saya juga orang Gorontalo. Saya sebenarnya ingin pindah di situ. Terus saya cuma ikut jualan, kan bude saya punya jualan bakso gitu. Tapi saya nggak perasaan, saya kembali lagi terus sekolah ke Madiun. Saya pindah ke SMK 4 perhotelan Madiun. Di situ saya kena fitnah lagi, pasti tentang cowok. Jadi itu saya ditanya lagi juga gini, kamu habis melakukan hubungan seperti itu ya? Padahal di situ di kos itu ada 4, kalau ceweknya 2, cowoknya 2. Itu mereka nggak suka sama saya. Jadi saya difitnah kayak gitu, saya langsung pingsan, saya langsung pindah. Saya sudah kena mental. Kok kenapa seperti ini gitu loh? Padahal saya tuh nggak melakukan apapun gitu loh. Kok terulang lagi gitu loh. Itu terus akhirnya saya dipondokkan. Saya dipondokkan sama orang tua saya, kembali lagi ke Ponorogo yang terpencil di Pondok Balong ya. Tapi pondok pesantren? Iya, Pondok Putri pesantren di Balong. Ya. Tapi saya nggak betah, saya nggak bebas, makannya bareng-bareng, tidurnya bareng. Saya kedinginan. Terus saya minta antar sama mbaknya, saya diantar pulang, saya alasannya saya sakit. Tapi saya kabur. Jadi saya kabur dari pondok. Saya menolak di situ. Iya itu terus akhirnya saya minta orang tua saya lagi, saya ingin sungguh-sungguh sekolah lagi. Akhirnya saya sekolah di SMA Taman Bakti Madiun, itu Yayasan Ma'arif NU. Saya pakai hijab dan saya mencoba untuk berhijrah. Tapi saya terjerumus dalam dosa besar karena itu mungkin ya kos putri saya sudah tutup, padahal biasanya belum tutup jam 9. Akhirnya saya terjerumus ke dosa besar sama seseorang. Ya intinya saya terjerumus ke dosa besar, terus saya dikasih obat, mungkin obat keras, terus saya minum 5, terus saya overdosis, terus saya ditolong sama Pak Kos, saya dibawa ke IGD, badan saya kaku, saya udah nggak bisa ngomong, udah kayak mau sakaratul maut gitu loh Pak. Dan di situ saya tuh takut kalau saya mau mati, dan saya belum melakukan pertobatan gitu. Di situ, itu sih masa-masa kelam saya. Jadi saya sekolah SMA pindah-pindah gitu. Ya itu dari bulian, fitnah gitu. Jadi kalau ada yang bilang kamu kurang mendalami Islam, justru saya udah banyak mendalami Islam gitu. Ya terus, tapi sebelum kejadian seperti trauma itu, saya pas udah pakai hijab, saya sambil bekerja waktu SMA, bekerja di counter lah. Di counter itu yang punya tuh Cina Kristen, terus saya sholat kan. Saya sholat, depan pintunya itu ada ayat Yohanes, tapi saya tuh nggak tahu apa gitu. Dan saya tuh kayak merinding gitu. Saya mau sholat, terus di depan saya ada Yohanes gitu, saya merinding gitu. Terus waktu saya pulang di kos, ada kakak kos, dia orang Kristen, orang Kalimantan, terus saya ikut ke kamarnya. Terus saya tanya, ada lukisan Tuhan Yesus, saya tanya, Kak itu apa gitu? Terus dia bilang, itu Roh Kudus gitu. Hah, apa? Kok Roh Kudus? Kok bukan Tuhan Yesus? Dari situ saya bingung, Roh Kudus itu apa? Gitu Pak, itu apa kayak awal mulanya
ke Kristen gitu loh, kayak Oh. jalannya gitu. Jalan ini peralihannya ya? Iya, kayak petunjuknya gitu istilahnya. Ya. Iya, itu. Oke, terus bagaimana kelanjutannya, Mbak Dia? Iya, jadi lanjut yang saya habis sakit itu ya. Jadi saya tuh saya kira saya sudah mau mati di situ. Tapi sebelum itu saya belum tahu kalau saya itu diselamatkan Tuhan Yesus. Jadi habis itu saya jadi pendendam. Saya trauma sama cowok. Saya jadi sakit sesak, dada saya sesak. Saya mau bunuh diri, saya depresi, saya sakit asam lambung. Saya ke dokter psikolog juga. Tapi semuanya katanya normal gitu kalau dokter. Makanya saya katanya cuma pikiran, disuruh ke psikiater, ke apa. Saya udah coba sholat, ngaji. Tapi kok itu setiap malam tuh ada suara-suara. Ada suara gamelan, suara cewek. Pokoknya kayak roh-roh jahat gitu loh, Pak. Saya selalu kebangun tiap malam, saya trauma seperti itu. Dan sampai di titik saya itu menemukan spiritual. Tapi sebelum saya mendalami Kristen ini, spiritualnya tuh lebih ke kayak mistis-mistis gitu, Pak. Lebih ke Hindu. Jadi awalnya tuh suka damainya denger lagu rohani Hindu. Sebenarnya pengen Iya. Iya. Tapi terus lihat di YouTube kok nemu kesaksiannya jenengan, yang kesaksian para murtadin, terus apa itu Kak Fatimah Sakdia itu. Saya iya, luar biasa cara Tuhan ya. Iya, terus saya ngikutin terus di situ tersentuh lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu keluar lagu rohani itu dan keluar ayat-ayat seperti kayak Tuhan itu memilih dari orang yang berdosa itu, Pak. Tapi saya lupa ayatnya apa itu. Mazmur atau apa? Saya masih perlu mendalami Alkitab. Ya. Intinya yang dipilih itu dari orang yang berdosa, bukan orang yang benar, dan aku menyembuhkanmu seperti itu, Pak. Betul. Jadi firman Tuhan Yesus kan, aku datang bukan mencari orang yang sehat, tapi mencari orang yang sakit. Iya, dari situ. Iya. Terus ada ayat lagi, kasih hilang musuhmu. Jadi selama saya Islam, saya itu pendendam, pemarah. Tapi sejak kenal orang Kristen itu tadi, saya pindah kos, terus saya sakit, itu juga ketemu lagi kakak kos juga. Itu juga Kristen, dan dia yang jaga saya waktu saya sakit, saya cemas, saya ketakutan, dan saya merasakan kasih gitu. Jadi sekarang saya itu jadi orangnya nggak pendendam, jadi pemaaf. Saya memaafkan masa-masa lalu saya seperti itu. Jadi saya lebih mengenal kasih gitu. Amin. Luar biasa. Iya, seperti itu. Ya. Terus bagaimana kelanjutannya, Mbak Dia? Sampai pada titik mana Mbak Dia menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Iya, terus itu kan saya udah lulus SMA. Nah, tapi sakitnya ini kok makin parah gitu, kok makin kena mental gitu. Pikiran kok saya kok gini ya. Saya itu kenapa gitu. Terus saya ada kenalan orang Kristen tapi Kristen Katolik. Lah temannya itu bilang, nelpon saya, kalau kamu percaya Tuhan Yesus adalah terang dan cahaya. Aku nggak percaya gitu, makanya aku tantang. Emang bener ya gitu. Terus malamnya saya langsung dimimpikan cahaya sangat terang gitu. Jam 12 itu antara saya sadar dan saya masih tidur gitu. Pokoknya keluar cahaya sangat terang gitu. Gitu, Pak. Itu ya. Di situ saya jadi percaya Tuhan Yesus gitu. Saya dijamah langsung gitu, Pak. Iya. Luar biasa cara Tuhan ya. Iya. Jadi melihat cahaya terang itu pada saat Mbak Dia lagi apa? Lagi tidur apa bagaimana? Iya, tertidur, dan itu yang paginya itu dia bilang terang itu saya tantang, malamnya langsung dimimpikan cahaya terang. Itu. Makanya saya ini apa gitu ya? Emang benar ya? Saya tuh kayak belum kayak apa ya? Ini beneran apa enggak sih gitu loh? Apa cuma kebetulan aja gitu. Gitu. Iya. Terus bagaimana itunya? Iya, dan di situ saya masih bimbang sih. Saya juga masih sholat sih, masih ngaji seperti biasa, aktivitas biasa, tapi ya itu, Pak, saya apa ya? Tapi kok pikiran saya masih gitu loh. Intinya saya tuh kayak ada panggilan, pengen ke gereja gitu. Saya tanya-tanya, saya mencari sendiri seperti itu. Terus semakin saya tolak itu, semakin muncul terus ayatnya gitu loh, Pak. Itu seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Iya, dan pada akhirnya ya itu, saya sekarang sadar bahwa yang saya mau mati itu, saya trauma, saya takut cemas, saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari roh jahat. Gitu, Pak. Iya. Saya seperti mendapat mujizat gitu. Itu sih pengalaman menemukan Tuhan Yesus itu. Yang memang dari kecil sudah ke gereja, ya. Jadi waktu Mbak Dia melihat penglihatan itu, bagaimana reaksinya Mbak Dia pada waktu itu? Iya.
Ya saya syok. Ya intinya antara percaya dan tidak percaya. Tapi saya ibaratnya saya didatengin gitu. Dan terus saya masih cemas lagi. Saya mengabaikan, saya masih cemas lagi, ketakutan lagi. Terus muncul lagu, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Itu Pak, jadi saya jadi berani udah takut lagi. Ya. Saya kayak kuatkan gitu Pak. Ya, waktu dengar lagu itu pada saat di mana Mbak Dia? Di YouTube, di worship Oh. itu. Pokoknya saya memang suka lagu rohani ya sejak awal dulu itu. Luar biasa. Ya, Iya dan ya inilah teman-teman, karya Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatasi dengan apapun yang bersifat lahiriah. Ya, kalau dari hal-hal yang diyakini pada waktu itu dijalani, Mbak Dia adalah seorang muslimah yang taat, ya. Tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Artinya Tuhan Yesus tidak milih-milih orang. Oh, kalau ini muslim dia tidak percaya sama saya, tidak percaya sama aku, maka tidak perlu didatangi. Tidak. Semua orang itu semua manusia itu ciptaan Tuhan Yesus. Cuma banyak orang yang tidak sadar, ya. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengerti, bahkan banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Bahkan mereka sangat tidak suka, ya. Bahkan banyak orang yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu hanya nabi. Tidak bisa. Kalau dia hanya nabi, dia tidak menampakkan diri, tidak menyatakan diri kepada banyak orang. Mbak Dia ini adalah salah satu juga di mana Tuhan Yesus menyatakan diri. Kalau nabi mati tidak bangkit-bangkit sebelum akhir zaman. Tapi kalau Tuhan Yesus setelah selesai melakukan penebusan dia bangkit dan dialah Allah yang hidup. Kenapa dikatakan Allah yang hidup? Karena dia yang menciptakan kehidupan. Jadi semua kehidupan yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di surga, bahkan yang di bawah bumi ini, semuanya itu ciptaan Tuhan Yesus. Jadi inilah yang sedang terjadi dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kelanjutannya Mbak Dia? Silakan dilanjutkan. Iya dan udah lulus SMA ya, saya tuh merasa terpuruk gitu. Terpuruk, saya udah merasa hina gitu. Siapa yang masih mau sama saya seperti itu. Tapi saya coba kuliah di Unmer, kelas karyawan. Saya tetap berusaha dari keterpurukan. Terus saya juga sambil pengen kerja, saya di NCL, di Sekolah Perhotelan Madiun. Itu kok ya juga ada orang Kristen. Jadi yang menguatkan itu manajernya itu Bapak Yohanes. Itu saya curhat itu orang Kristen gitu. Terus akhirnya sekarang saya magang di Hotel Gajah Mada, dan itu yang punya ownernya itu juga Bapak Kusnadi, itu juga orang Kristen. Dan saya juga curhat-curhat sama HRD-nya ya Bu Irul itu. Seperti itu sih saya. Dan saya mendapat diskriminasi ya. Kan saya disuruh sholat sama karyawan yang di hotel situ. Kan saya masih anak magang. Saya bingung ini, saya di mana? Terus saya bilang saya orang Kristen gitu. Padahal kan saya belum dibaptis juga ya. Tapi saya bilang saya orang Kristen gitu, dan mereka tuh kayak mengolok-ngolok gitu loh. Kamu ngapain gitu ke gereja? Udahlah kamu kembali aja ke Islam. Gitu Pak. Perjalanannya. Iya, luar biasa ya. Jadi masih ada ajakan untuk balik ke agama yang lama ya, Mbak Dia ya? Iya. Terus bagaimana respon Mbak Dia setelah diajak seperti itu? Apakah ada pertimbangan untuk mau balik atau bahwa Tuhan Yesus itu sudah harga mati? Responnya seperti apa Mbak Dia? Ya jadi saya sih responnya ya saya biarkan aja ya, tapi mau gimana lagi ya, kan tergantung kepercayaan dan kita yang mengalami sendiri, bukan mereka gitu ya. Jadi saya hanya bilang ya, hanya saya iyain aja gitu, tapi sebenarnya saya nggak bisa gitu, di sini tuh nggak bisa. Saya tetap bilang saya Kristen gitu, apa kamu mau ikut saya ke gereja? Saya tantang gitu malah, seperti itu sih. Ya betul Mbak Dia. Jadi memang kita ikut Tuhan harus punya komitmen, dan komitmen kita ini kan berdasarkan apa yang kita alami. Jadi Mbak Dia kan mengalami sendiri, bukan karena diajak pendeta atau bukan karena disuruh orang tua, tapi karena pengalaman sesuatu yang dialami, maka tidak bisa dibantah itu. Walaupun satu dunia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya nabi, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun karena kita mengalami langsung. Ya, kita mengalami secara langsung, bagaimana bisa dibantah? Pengalaman itu jauh lebih kuat daripada apa yang dikatakan oleh orang lain. Sekalipun orang banyak mengatakan berbeda, tapi kalau kita alami sendiri, ya, itu nggak bisa dibantah, dan itu tidak bisa mengalihkan kita untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan, dan Dialah yang menciptakan manusia. Cuma banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang
dikuasai kegelapan sehingga mereka malah menghina, menjelek-jelekan dan merendahkan, bahkan mungkin menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, terus bagaimana Mbak Dia kelanjutannya? Iya. Iya, dan malah yang nyuruh sholat tadi yang cewek, ini yang cowok itu bilang, orang-orang kayak Deddy Corbuzier gitu aja, orang pintar itu malah pindahnya ke Islam. Kamu jangan sampai ke Kristen. Intinya jangan sampai kamu tersesat, gitu bilangnya. Seperti itu sih. Tapi kan mereka nggak mengalami Tuhan gitu ya kan? Iya, betul. Mereka tidak mengalami Tuhan ya. Jadi mereka cuma bisa berbicara berdasarkan apa yang mereka baca atau apa yang mereka dengar dari orang. Tapi kalau kita mengalami sendiri, jadi itu tidak bisa dibantah. Nah, Mbak Dia setelah mengalami hal-hal seperti itu, berarti Mbak Dia tetap mengambil keputusan yang kuat bahwa ikut Tuhan Yesus itu selama-lamanya ya? Iya, dan setelah ya ini puji Tuhan udah mau skripsi ya gitu. Itu jadi selama 3 tahun setelah saya depresi, saya mengalami titik terendah saya gitu. Saya merasa kesepian, tidak ada yang membantu saya pengen bunuh diri. Jadi selama 3 tahun saya mencari gitu ya, mungkin kayak domba tersesat gitu ya. Saya mencari terus saya menemukan Tuhan, dan sekarang puji Tuhan udah skripsi, saya secara diam-diam saya ke gereja gitu. Iya. Saya ke GBI, ke gereja Bethel gitu. Terus saya mengikuti perjamuan kudus itu, terus saya disuruh kesaksian, dan situ saya juga ikut menyanyi lagu rohani, ikut dengerin khotbah, dan itu beda gitu, beda kayak di Islam dulu yang saya cuma hanya sholat cuma aja, tapi saya nggak tahu artinya, saya nggak memperdalami dan nggak melakukan ajarannya gitu loh. Beda kalau di Kristen kan kayak ayat ini, jadi kayak kita mengalami sendiri gitu loh, seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi pengalaman itulah yang membawa kita kepada kebenaran. Pengalaman itulah yang membawa kita kepada satu kekuatan. Pengalaman itulah yang membawa kita kepada satu keyakinan. Karena kita hidup di dalam dunia ini bukan seperti beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu kucingnya warna hitam, atau putih, atau kuning. Tapi kita harus memiliki bukti yang nyata, yang valid, yang kita alami sendiri bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi manusia, dan Tuhan yang sudah menyatakan diri kepada banyak orang. Dan yang terutama itu kepada diri kita sendiri. Itulah yang dialami oleh Mbak Dia. Nah, Mbak Dia setelah Mbak Dia memilih ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, tantangan apa saja yang dialami? Ya, mungkin dari keluarga atau dari teman atau dari siapalah. Kira-kira seperti apa? Karena Tuhan Yesus bilang, ikut Tuhan harus pikul salib. Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi? Iya, jadi setelah 3 tahun itu saya akhirnya balikan sama mantan saya. Dia kerja di luar negeri, tapi tiba-tiba setelah 3 tahun dia ibaratnya tidak menemani saya ya. Jadi saya merasa sendiri. Tiba-tiba dia pulang habis COVID ini, dia cuti. Ya sudah, saya disuruh menikah sama orang tua saya, menikah secara Islam, tapi sebenarnya hati saya menolak gitu. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus sebelumnya gitu. Tapi saya juga bingung gitu loh, kalau saya pun pindah pada saat itu, saya juga tidak boleh gitu. Dan akhirnya saya menikah. Tapi kalau saya pun sekarang udah ketahuan kalau saya ke gereja diam-diam. Jadi saya diancam, diusir dari rumah, saya tidak dianggap sebagai anak lagi, dan saya juga diancam sama suami saya akan diceraikan. Itu karena mungkin beda keyakinannya seperti itu. Tapi saya setelah ke gereja itu saya didoakan doa pelepasan, dan saya tuh langsung menangis, saya langsung teriak-teriak gitu, saya bilang jahat, dendam, sakit, dada saya sakit gitu. Terus sampai saya tuh kayak terjatuh gitu, saya langsung kayak langsung kayak geblak gitu, saya langsung lemas badan saya gitu. Yaitu saya didoain sama pendeta itu, dan kayak Roh Kudus itu mampu menghilangkan roh-roh jahat gitu. Jadi di situ saya tersentuh gitu. Jadi ya sekarang saya tetap kepada Tuhan Yesus, meskipun saya suatu saat saya harus apa-apa sendiri, mungkin ditinggalkan keluarga dan suami. Seperti itu sih. Iya, luar biasa ya. Itu memang tantangan-tantangan yang tidak mudah ya. Tapi Mbak Dia ini sudah mempunyai komitmen yang sangat tinggi kepada Tuhan, dan seperti yang dikatakan Tuhan, kalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak jadi pengikutku. Jadi memang tidak mudah mengikut Tuhan, dan seperti yang fitnah-fitnah orang bahwa ikut Tuhan Yesus itu karena dikasih duit atau dikasih apa, itu semuanya adalah fitnah yang kecil. Karena siapa yang mau meninggalkan kepercayaannya terus mengikuti Tuhan Yesus? Karena apa? Mengikuti Tuhan Yesus itu tidak mudah. Justru banyak orang-orang akan ditunggangi setan untuk menyerang kita. Jadi luar biasa bahwa Mbak Dia juga mengalami hal yang sama, yaitu harus pikul salib. Dan kira-kira Mbak Dia, saya mau tanya sedikit, kalau misalnya salibnya
semakin meningkat atau kesulitan, penderitaan atau tantangannya semakin besar, kira-kira ada kemungkinan Mbak Dia untuk meninggalkan Tuhan Yesus atau tetap ikut Tuhan Yesus? Bagaimana Mbak Dia punya keputusan? Iya, itu pertanyaan yang sangat berat ya. Jadi, Iya. iya, saya kan saya sekarang juga belum bisa kerja, belum bisa apa-apa sendiri gitu. Dan saya juga belum lulus kuliahnya, belum dapat kerja di hotel. Iya, tapi suatu saat saya yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi intinya saya percaya bahwa meskipun saya ditinggalkan keluarga saya ataupun suami saya yakin janji Tuhan ada dan selalu menyertai saya. Itu Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, bagaimana kasih Tuhan telah dinyatakan kepada seorang Dia yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, sekarang dengan komitmen yang tinggi, bahwa sekalipun tantangan, sekalipun salib semakin besar di hadapan Dia, Mbak Dia akan tetap terus mengikut Tuhan Yesus, karena mengikut Tuhan Yesus itu adalah hal yang terbaik di dalam hidup ini, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa bawa kita ke surga. Seperti firman-Nya, Akulah jalan kebenaran. Iya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, artinya kita siapapun yang disebut sebagai orang, karena tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, memang benar, kita mau datang ke surga mau pakai apa? Iya. Mau pakai motor nggak bisa, mobil nggak bisa, sepeda apalagi, mau pakai kapal lebih-lebih lagi, ya, tidak bisa kita sampai ke surga. Mau pakai apa? Mau pakai pesawat nggak bisa. Naik ke atas bahan bakar habis harus turun, kalau nggak ditarik setan, mati semua manusia situ, dijatuhkan setan. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus sudah membuktikannya 2000 tahun yang lalu. Ada 500 lebih manusia yang menyaksikan Dia terangkat ke surga. Jadi ini cerita bukan seorang pribadi, seorang diri, ya. Jadi manusia ada 500 orang lebih yang menyaksikan secara langsung. Kalau cerita tidak ada saksinya, maka itu bisa menyesatkan. Tapi kalau Tuhan Yesus ada 500 lebih yang menyaksikan, jadi Dia naik ke surga. Dan itulah jawaban terhadap pertanyaan manusia selama ini, bagaimana supaya kita bisa sampai kepada keselamatan, kepada kebenaran, atau kepada jalan yang lurus, atau kepada surga itu, hanya melalui Tuhan Yesus, karena Dia membuktikan, ya, Dia naik ke surga. Dan di Indonesia pun diakui bagaimana diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Jadi itulah yang luar biasanya, bahwa Dialah satu-satunya manusia yang naik ke surga. Dia bangkit dari kematian, Dia jebol keluar dari kuburan, karena tidak ada manusia yang bisa keluar dari kuburan. Siapa manusia yang bisa keluar dari kuburan? Manusia semua berdosa. Tuhan Yesus keluar dari kuburan, jebol kuburan, itu membuktikan bahwa Dia Tuhan yang kudus. Dia tidak pernah buat dosa. Ya, kalau manusia, nabi, rasul, dari kecil sudah pintar bohong. Ya, tidak ada satu manusia yang bisa hidup kudus. Hanya Tuhan Yesus. Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Dan juga teman-teman, dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 4 ayat 12. Jadi saya percaya semua yang menyaksikan acara ini, mohon maaf, kita semua manusia dan kita semua masih tinggal di bawah kolong langit, ya. Jadi Anda yang masih tinggal di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan terlambat. Sebelum terlambat, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang baik yang bisa membawa kita ke surga. Nah, di bagian terakhir, kira-kira mujizat yang pernah terjadi di dalam hidup Mbak Dia apa? Sehingga itu menjadi satu kekuatan iman di dalam Mbak Dia. Silakan Mbak Dia, apa mujizat yang pernah dialami? Ya, jadi ya itu tadi ya, dalam Islam yang mungkin ajaran sebelumnya, setelah saya melakukan perbuatan dosa besar di situ, saya itu kayak apa ya, aku heran, bimbang gitu loh. Nanti pasti masuk neraka gitu, kayak tidak ada pengampunan atau pertobatan gitu. Seperti itu. Dan kenapa waktu saya udah berhijab, saya mau istilahnya udah mau tobat tadi, kok malah saya itu mendapat yaitu mujizat ini, bertemu Tuhan Yesus gitu. Jadi mujizat saya yaitu saya disembuhkan dari sakit saya, dan ya itu tadi, seperti dosa saya itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Seperti itu sih. Dan sekarang doa-doa saya itu sering terkabul gitu. Yang dulunya dalam ajaran sebelumnya saya berdoa tuh kayak nggak didengar gitu. Seperti itu sih. Gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi
Ikut Tuhan Yesus itu, mujizat itu adalah hal yang pasti. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu mengalami mujizat. Jadi itu menguatkan iman kita. Kita tidak percaya kepada seseorang tanpa melihat bukti. Kalau Tuhan Yesus itu membuat mujizat, dia bisa menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia bisa melakukan dari suatu kemustahilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus menjadi bukti, membuktikan kepada manusia bahwa dialah pelaku mujizat itu. Nah, kalau dia pelaku mujizat itu, berarti siapa dia? Ya, Tuhan. dialah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Dia membangkitkan orang mati. Siapa dia? Dia yang pegang nafas kehidupan. Ya, tapi kalau Anda tidak mau percaya, ya biarlah Anda mati di dalam kebodohanmu. Sudah bukan cuma ratusan, ribuan dan jutaan, bahkan miliar manusia yang mengalami Tuhan. Jadi jangan sampai Anda terlambat, karena hidup ini singkat, waktu ini singkat. Jadi kami sebagai hamba Tuhan mengasihi siapapun Anda. Jadi percayalah, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan hidup manusia, menyelamatkan manusia dari tangan iblis. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Karena iblis itu adalah rajanya pendusta, dan dia membohongi manusia. Dia suka berkata, masa Tuhan disalib? Masa Tuhan berkolor? Ya, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, itu perkataan-perkataan iblis yang ditaruh di dalam pikiran manusia. Tapi kalau kita benar-benar mau menyelidiki kebenaran, tidak bisa dibantah bahwa dialah Tuhan yang benar, yang mengasihi kita semua. Oke, Mbak Diah, terima kasih luar biasa kesaksian Anda. Saya percaya banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati, dan doa saya juga buat Mbak Diah semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Berbuat apa yang Anda bisa lakukan supaya orang lain banyak juga yang bisa diselamatkan lewat kesaksian-kesaksian atau cara hidup dari apa yang Mbak Diah bisa lakukan di dalam hidup ini. Dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih buat semuanya. Doa kami, kasih karunia Tuhan kiranya bisa menyentuh kita semua. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat semuanya, Mbak Diah dan semua teman-teman. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa hari ini. Kiranya setiap kebenaran yang kita dengar boleh menguatkan iman kita, membuka hati banyak orang, dan membawa jiwa-jiwa semakin mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristuslah orang bisa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesaksian ini bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk menyatakan kasih Kristus dan kebenaran hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi? Jika kesaksian ini memberkati kita, Anda jangan ragu membuka hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengasihi Anda dan rindu menyelamatkan hidup Anda dan saya. Terus dukung channel Penabur Benih dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar banyak jiwa-jiwa di luar sana dijangkau dan Injil dapat diberitakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.